Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih berapi-api? Amin. Haleluya. Semakin berapi-api? Amin. Amin. Haleluya. Ada yang dapat sesuatu dari Yusi? Yes. Pasti. Banyak ya. Kita ini sudah minggu kedua setelah Yusi. Pasti banyak berkat yang kita mau sharingkan satu dengan yang lain. Mari, seperti biasa, untuk mulai Komsel, kita mau mulai dengan memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Semua yang percaya, semua yang sepakat dengan saya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Silakan. Mari saya ajak teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan, api Tuhan menyala-nyala dalam hidup Amin. kita. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintani. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api kemuliaannya, Yes. tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Ketahui pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari Haleluya. surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari Haleluya. surga. Amin. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang bekerja dalam hidup Yes. kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Yes, Tuhan. Kau pribadi yang mulia. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati
yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, Bila Roh-Mu berkarya, hati yang Amin. keras Nama Yesus. dilembutkan. Hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan ini waktu-Mu ya Tuhan. Ini waktu-Mu, Yes. Roh Kudus. Kamu memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi Setiap hati kami setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. katakan lebih sungguh. Bila Roh-Mu bekerja, amin dalam nama Yesus. Tak ada yang mampu menahannya. Kau pribadi yang mulia Tuhan. Pribadi yang agung dan mulia, Tercurah untuk hati yang terbuka. tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras Kau lembutkan. hati yang keras dilembutkan. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan lebih sungguh. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil, yes, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi Yes, Kami siap menerima setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami terima lawatan-Mu. Terima Haleluya. Kami terima lawatan-Mu. Terjadi di tempat ini Tuhan. Glory, haleluya. Yesus. Terima kasih, terima kasih. Setiap pertolongan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nama-Mu ditinggikan, Mujizat-Mu terjadi di Nama-Mu tempat ini. diagungkan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak dipuji. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan. Kami Sebab Engkau rindu Allah yang jamah-Mu Allah terjadi yang di tempat ini Yesus. Haleluya, rahmat-Mu terjadi Tuhan. Glory, haleluya. segala pujiannya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku Engkau yang menyembah, layak hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Terima kasih. Kami terima lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. segala kuasa, segala kemuliaan Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami terima lawatan-Mu Tuhan. Syukur. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi, haleluya, setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil, haleluya, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak apa-apa Tuhan. Tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan. Segala kehidupan kami Tuhan dalam rancangan-Mu yang terbaik ya Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan, ini Tuhan yang menjadi seruan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Siapa yang sudah merasa ada suatu Roh Kudus yang hadir dalam hati kita? Saya. Luar biasa ya. Meskipun kita cuma bisa menyembah dengan singkat, tapi Tuhan luar biasa. Mari kita mau sedikit menggerakkan badan kita. Coba gerakan tangan badannya ke kanan ke kiri. Wah, ini Priyono badannya makin sterk ini. Luar biasa. Oke. Hari ini saya mau ngajakin kita untuk ini pura-pura jadi lilin ya. Pura-pura jadi lilin. Nanti ikutin sinar ini mengarah kemana. Oke? Bisa? Bisa. Kalau dalam kegelapan mungkin gak kita melihat tanpa lilin? Gak bisa. Untuk kita bisa tahu jalan kemana kita perlu apa? Penerang. Cahaya. Penerang. Entah itu apa? Senter, sentolop, atau lilin, atau mungkin lampu kedip-kedip juga nggak apa-apa ya. Naik motor bisa nggak? Kalau naik motor lampunya mati pada saat malam-malam, yang ada malah nyuksruk masuk ke solokan. Oke, kita mau coba sedikit yuk kita bangkit berdiri. Oke, pura-puranya ini jadi center ya. Nanti kalian ngikutin kemana saya berjalan. Oke? Jangan lihat dulu. Semua lihatnya ke depan. Oke, siap. 1, 2, 3. Udah kelihatan ya. Lilinnya jalan ke sini loh. Harus ikutin saya. Ini kita pura-pura lagi jalan di dalam hutan belantara. Iya. Awas, loncat. Waduh, awas. Stop. Ada binatang liar atau enggak? Harus diapain? Diusir. Dibunuh saya lari. Ada jurang di depan. Loncat. Iya, oke. Iya, oke. Sip. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Thank you semuanya. Tujuan permainan kita tadi adalah sama seperti senter tadi. Senter tadi menerangi jalan di depan kita. Tanpa ada senter itu, kita nggak bisa lihat jalan kita.
Nah, firman Tuhan bilang bahwa pada waktu zaman bangsa Israel dulu keluar dari Mesir, itu Tuhan tuh menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Firman Tuhan hari ini bilang bahwa nyalanya kalau kecil bisa terang nggak? Bisa, tapi jarak pandang kita terbatas, betul nggak? Nah, supaya makin luas ngelihatnya harus gimana? Apinya harus diapain? Nyala. Dinyalain lebih Terang. Besar. lebih besar. Firman Tuhan bicara pada hari ini bahwa nyalakanlah api rohmu, sama seperti tadi pujian yang dinyanyikan sama kita, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekarang harus berkata yuk dalam hati, dalam kita sama-sama berkata, biarlah rohku menyala-nyala. 1, 2, 3. Biarlah rohku menyala-nyala. Biarlah rohku menyala-nyala. Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarlah rohku menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohku menyala-nyala. Puji Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Puji Tuhan, semua sudah berbahagia hari ini. Luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya habis komsel ini kita akan lakukan yang berbeda. Amin. Ada terobosan yang besar, amin. Amin. Haleluya. Kita masih di rangkaian bulan September dengan tema biarkan apinya turun. Dan judul minggu ini adalah api roh. Luar biasa ini. Namun sebelum kita merenungkan ini, marilah kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hadirat-Mu yang begitu luar biasa memenuhi tempat ini Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, saat ini kami rindu bagaikan tanah yang kering, rindu akan air-Mu Tuhan. Demikian kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu basahilah setiap hati Ya, kami Tuhan. dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang semakin besar, kami semakin Yes. kecil Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kami kasih, Roh. terima berkat-Mu dengan sukacita di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk, kita baca dulu dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Kita baca bergantian ya, mulai dari Ko Idwan, Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. ayat 1 sampai 3. Dari saya ke Anis. Anies. Oke. Keluaran 3 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Puji Tuhan. Dari sini kita membaca bahwa inilah awal perjumpaan Musa dengan sang api itu. Musa mengalami perjumpaan pribadi atau encounter dengan sang api. Dan api inilah yang membuat Musa berubah total. Kita tahu dari ayat ini bahwa pekerjaan sehari-hari Musa adalah mengembalakan domba. Ya. Namun sejak api itu menampakkan diri kepada Musa, Musa mengalami satu perubahan yang besar dalam hidupnya. Yang dulu dia hanya mengembalakan kambing domba, tapi Tuhan percayakan seluruh umat Israel untuk Yes. Musa gembalakan. Ya. Dan selain itu, Musa ini seorang yang bisa dikatakan tega, saudara. Karena apa? Dia pernah membunuh dari bangsa Mesir. Dan tapi karena Musa mengalami perjumpaan ini membuat hatinya berubah, dan di kitab lain dikatakan bahwa tidak ada hati yang selembut Musa. Ini dikatakan dalam, kalau nggak salah, kitab Bilangan. Itu. Puji Tuhan. Poin pertama selesai di sini. Saya minta untuk Mas Dwi mungkin ada kesaksian yang bisa menguatkan kita. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk bersaksi untuk api roh, dan di situ saya mau bersaksi untuk di tahun 2011
Di situ saya masih di luar Tuhan Yesus dan ya ke gereja, cuma ke gereja, tetapi ada suatu saat Tuhan itu mencelikan untuk memberi saya hampir buta. Dan itu pun dokter memvonis untuk ada kebutaan di mata kanan saya. Dan puji Tuhan, saya pergi Pondok Daud untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di situ aku berjanji, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan mengikut Tuhan. Dan di situ pun jam 3 pagi saya pulang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saya dengan seketika untuk saya untuk melihat. Amin. Dan tidak sampai situ, saya berkomitmen untuk melayani Tuhan, untuk menjadi KKS. Dan di situ pun aku dilantik bareng Koitwan, dan tidak sampai situ, saya untuk benar-benar untuk melayani Tuhan. Di tahun 2020 saya mendapatkan DUC untuk Apostolic Army. Di situ pun untuk rasulnya Tuhan, dan kami pun untuk ya sempat ada intimidasi untuk mau dibunuh itu kok untuk menyelamatkan 1 jiwa itu. Dan saya tidak takut untuk, ya ada rasa takut, tetapi kenapa setiap ketemu orang itu enggak, katanya mau bunuh saya, udah todongkan pisau. Dan disitu pun dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah luputkan kami. Amin. Yes. Dan Amin. tidak sampai di situ, kami tetap melayani Tuhan untuk menjadi KKS. Dan sampai 2021 ini di UC kemarin saya mendapat untuk di poin yang ketiga tentang Pastor Yosi itu untuk di rooftop atas. Dan itu pun aku percaya di rumah emang nggak ada rooftop, dan saya punya teras untuk terdepan daripada rumah itu untuk pujian penyembahan, dan aku mengadakan pujian penyembahan di teras. Dan di situ pun lingkunganku untuk dalam arti kata minoritas dari itu, dan nggak nyangka tiba-tiba ada teman-teman yang dari luar kota datang untuk mengikuti pujian penyembahan. Dan puji Tuhan, untuk hari ini saya bukan kuat gagah saya untuk, tapi itu karena tuntunan Tuhan yang selalu meneguhkan kami untuk selalu menyala-nyala apiku. Dan nggak sampai di situ, kami untuk di tahun 2021 ini banyak yang di PHK. Dan aku salah satunya karyawan. Kalau dibanding karyawan yang lain, saya masih muda sendiri. Junior. Dan di situ pun kenapa Tuhan tempatkan saya di situ, ternyata ada maksud lain untuk mendirikan Komsel. Dan nggak sampai di situ, saya diberi terobosan untuk memegang satu tim untuk menjadi leadernya. Dan terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini adalah contoh nyata bahwa api itu bekerja secara luar biasa dalam anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan kita lihat bahwa berkatnya pun mengikuti Mas Dwi, sehingga boleh diluputkan dari pengurangan karyawan gitu Mas Dwi ya. Puji Tuhan. Saya teringat dengan satu perumpamaan saudara, di mana dikatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tuhan. Dalam perjanjian lama pun dikatakan bahwa imam itu harus menjaga api itu untuk tetap menyala. Dan imam mengatur korban bakaran itu, dan api atau asap itu yang membumbung itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Bahwa api itulah adalah penggerak, dan asap yang membumbung itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau tidak mungkin ada asap, kalau tidak mungkin ada api. Jadi tidak mungkin orang memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan kalau hatinya tidak terbakar oleh api Tuhan. Begitu saudara.
Dan api cinta kepada Tuhan itulah yang akan menyalakan api rohani lainnya. Amin. Yang pertama adalah api doa. Puji Tuhan, kita tahu Elia. Elia dikenal dengan orang yang luar biasa karena terkenal dengan doanya. Kenapa Elia bisa melakukan hal yang seperti itu? Bahkan Elia itu sama, dikatakan sama seperti kita manusia biasa. Tapi apa? Dia bersungguh-sungguh berdoa. Yes. Dia berdoa dengan berapi-api. Yes. Itulah yang berkenan di hadapan Amin. Tuhan. Amin. Yang kedua adalah api pondok Daud. Api pondok Daud juga bicara tentang api pujian dan penyembahan. Dalam UC saya mengikuti yang ketiga yaitu Pastor Yosi. Ya. Bahwa pujian penyembahan itu menjadi garda terdepan dalam peperangan. Kenapa? Karena saat bangsa Israel mengepung kota Yeriko, Ya. saya percaya tidak mungkin dengan kekuatan bangsa Israel bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi karena Tuhanlah yang menyuruh bangsa Israel untuk mengedepankan pujian penyembahannya, maka tembok sebesar tembok Yeriko boleh diruntuhkan. Amin. Dan saya berdoa setiap tembok-tembok yang menghalangi kita untuk maju dalam Tuhan dihancurkan dengan Dalam nama kuasa Yesus. Dalam nama Yesus. pujian penyembahan kita. Amin. Amin. Haleluya. Yang poin ketiga adalah api ibadah. Kita mungkin sangat familiar dengan kisah Hizkia. Hizkia dikenal sebagai raja yang sukses setelah Salomo. Kenapa? Apa rahasianya Hizkia? Hizkia di tahun pertama pemerintahannya, dia membuka kembali rumah Tuhan, dia membuka kembali ibadah. Karena Hizkia sadar bahwa dengan mengandalkan Tuhan, semua akan Tuhan atur. Begitu saudara. Puji Tuhan. Yang keempat, api melayani. Kalau saudara dulu pernah sekolah minggu, pasti ingat dengan kisah Samuel. Bahkan ada lagunya. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ya, inilah satu yang menggambarkan tentang siapa tadi? Samuel. Samuel memang luar biasa, dari kecil sudah suka melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan Samuel sendiri. Tuhan tidak membiarkan Samuel kelaparan, bahkan begitu. Bahkan Tuhan percayakan untuk Samuel menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Mungkin saudara berkata dalam hati, lalu dengan apa saya melayani? Saya enggak punya talenta, mungkin begitu. Mintalah kepada Tuhan. Selama itu yang kamu minta adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan. Yes. Puji Tuhan. Yang kelima adalah api apostolik, api pemuritan dan api penggembalaan. Ini yang paling istimewa di hati Tuhan. Karena apa? Dalam Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Dan kalau kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1, saya bacakan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Puji Tuhan. Di sini kita tahu bahwa orang percaya mula-mula itu suka berkumpul, saudara. Jadi mereka suka membagikan harta mereka untuk hidup. Namun bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki untuk mereka bersaksi dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu Tuhan datangkan penganiayaan di tengah-tengah mereka. Dan
benar mereka tersebar, dikatakan tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Puji Tuhan, inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mungkin pengetahuan kita tentang kerohanian masih cetek, tapi percayalah, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dan dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan dan keberanian. Amin. Ya. Puji Tuhan. Selesai sampai di sini. Saya persilahkan untuk saudara yang ingin bersaksi mungkin. Monggo. Ya, puji Tuhan. Saya mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Di tahun ini, puji Tuhan, saya sudah melangsungkan pernikahan 1 bulan yang lalu kurang lebih. Dan sebelum pernikahan itu 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya saya mengalami PHK massal di kantor saya. Itu kantornya tutup, cabang Solo tutup, jadi otomatis semuanya harus dipulangkan. Dan di situ saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, padahal saya mau nikah loh. Tapi di satu sisi saya percaya betul bahwa pasti Tuhan akan mengadakan mujizat ini. Amin. Dalam hidup saya. Saya di situ menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, karena pernikahan saya sendiri yang membiayai. Jadi saya percaya, sungguh sangat percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan indah pada waktunya, dan benar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan pernikahan saya. Dan juga saya bersyukur dikasih suami yang sangat luar biasa juga. Ini suami saya. Diperkenalkan. Jadi malu. Dia setiap hari ya mengajak Pondok Daud, meskipun dia pulangnya larut malam, saya sudah ngantuk gitu. Dia pasti semangat, dia bahkan saya sudah tertidur dia tetap semangat gitu. Wow. Ya Tuhan, saya merasa Isin. iya, saya malu gitu. Terus dia juga mencontohi saya untuk doa puasa kayak gitu. Terus dan ternyata benar seperti firman yang disampaikan tadi, bahwa puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Dan benar, puji Tuhan, ini saya sudah mulai bekerja lagi, diterima di salah satu perusahaan. Sebelumnya itu saya memang banyak melamar pekerjaan di mana-mana, tapi satu yang saya ingin, karena saya masih nyambi online saya sendiri, sama di kantor saya dulu juga masih saya ikut freelance, jadi saya masih boleh jualan. Jadi saya mau cari pekerjaan yang tidak membuang salah satu dari itu atau membuang semuanya itu. Saya masih pengen itu semua gitu. Dan puji Tuhan lagi, saya dihubungin sama pusat yang ada di Jakarta, yang kantor saya dulu. Kabar yang mengagetkan buat saya, karena sudah tidak boleh berjualan lagi karena jualannya kan melalui online shop, jadi tidak bisa uangnya ada dulu. Jadi kan kalau seperti di marketplace Shopee atau Tokopedia kan uangnya masuk dulu di situ, jadi otomatis barangnya keluar dulu, nggak ada uang masuk dulu. Dan di situ saya merasa saya sudah dapat pekerjaan, tapi kok ini seakan-akan mau Diambil. hilang nih gitu. Terus saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya udah dapat pekerjaan yang terbaik, bahkan lebih baik apa yang saya mau, tapi kok seperti ini. Tapi aku yakin Tuhan akan melakukan apa lagi nih, aku seperti itu, mujizat apa lagi. Dan ternyata benar, Tuhan mengirimkan
hamba Tuhan yang ada di Jakarta itu kebetulan dia sering main ke Solo, jadi dia sudah kenal lah ya sama saya, sering diajak ngopi, sering diajak ngobrol gitu sama teman-teman yang lain. Dan puji Tuhan saya dikasih kelonggaran masih bisa jualan lagi di antara teman-teman saya yang lain. Jadi suatu kepercayaan yang besar itu buat saya. Saya nggak mau apa ya. Dan itu bukan kuat gagah saya, bukan saya itu. Yes. Itu pasti Tuhan. Yes. Dan Tuhan yang Yes. membantu saya semuanya, Yes. menolong saya. Amin. Saya sangat bersyukur dan apa ya, intinya kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan sepenuhnya, kita jangan khawatir, kita nggak usah besok gimana ya, besok gimana, jangan. Tuhan itu bahkan menyediakan itu lebih kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Luar ada yang biasa. mau menanggapi, monggo silakan. Kok saya mau bersaksi. Oh, monggo silakan. Tadi firman yang kedua ya. Nah, yang kedua itu kan tentang ingat gak? 1, api doa. Berdoa, 2, pujian. api pondok daud. Pondok Daud. 3, api ibadah. 4, api melayani sama api apostolik. Waktu saya udah pernah sharing bahwa selama saya keluar kerja 2018, terus 2019 saya mulai merintis semuanya dari 2018 November, Oktober sampai sekarang. Itu nggak gampang. Banyak terjadi kalau hidup tuh udah bukan lagi kayak di lautan, tapi sudah seperti ada badai. Badai itu udah berkali-kali terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga. Tapi kami belajar untuk pegang rema yang gereja dapat. Dan salah satunya yang kami dapat adalah bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Sekali saya percaya Tuhan itu, kan gereja kita selalu ajarin dari 2018 doa profetik kan. Doa profetik. Belajar pegang itu meskipun belum melihat. Karena profetik itu kan menyatakan, mengklaim sesuatu yang kita doakan selama ini. Misalkan sakit, aku yakin udah sembuh. Aku punya masalah, aku yakin udah punya jawaban masalah. Keuanganku pasti udah beres semuanya. Padahal belum terjadi. Nah, selama 2018, 19, 20 tuh terjadi seperti itu. Dan waktu firman Tuhan ini saya dengar tadi Andreas sampaikan tentang api doa, api pondok daud, api ibadah, api melayani, api apostolik. Kami udah coba melakukan semua. Yang paling gampang yang kami lakukan adalah terlibat dalam pelayanan. Bukan hanya cuma sekedar terlibat karena jadwal ya, tapi belajar untuk merubah kondisi hati lah, ya risalah hati ya, Pri ya. Hati yang remuk redam dibentuk lagi gitu ya, Pri ya. Nah, kami waktu itu belajar untuk masalah tuh datang tuh kan gak enak ya, Pri. Bikin pusing, bikin sampai stres, bahkan sampai ke dokter ya, Pri ya. Mahal ya, Pri, bayarnya. Nah, tapi yang saya belajar adalah bahwa firman Tuhan yang gereja dapat tentang api ini sungguh-sungguh saya sudah ngalaminnya. Di saat kondisi yang buruk apapun, kami sekeluarga belajar untuk bangun api doa, bangun api ibadah, bangun api pondok daud, bangun api melayani, bangun api apostolik. Api apostoliknya apa? Saya melayani kalian, Komsel. Ibadahnya apa? Saya tetap datang ibadah, meskipun kalau ngedengar kesaksian di gereja, orang lain dapat kesaksian luar biasa. Saya belum. Tapi belajar bangun api ibadah. Karena pada saat saya beribadah, saya nggak berusaha untuk, bukan lagi meminta dari Tuhan. Ya meminta pasti meminta, tapi saya lebih berpikir saya mau bawa api saya ke gereja untuk menerangi sekeliling. Meskipun hati saya dalam kondisi tawar dan berat, tapi saat di gereja saya berusaha untuk buang itu semua dan pokoknya sukacita aja. Belajar sukacita meskipun mungkin menurut manusia kayak orang yang apa namanya tuh depan sama belakangnya beda, ya toh, mukanya ceria, hatinya nelongso ya, tapi ya sedih melihat si dia gitu ya, pria. Hujan. Tapi saya belajar bener yang firman Tuhan bilang bahwa api roh itu memang penting, karena di saat api roh saya bangkit, saya nggak tahu loh kapan.
Saya sudah profetikan dari 2018. 2021 Tuhan lakuin terobosan. Di saat orang lain bilang pandemi berat, bahkan tempat kerja istri saya itu sampai terjadi pengurangan karyawan, bahkan sampai terjadi kalau ikat pinggang itu sudah bukan titik nol lagi, tapi sudah benar-benar udah kenceng ngepres pun masih dipaksa lagi. Itu yang terjadi. Secara manusia itu jelek, tapi saya ngalamin di bulan-bulan ini. Tepat sebelum UC, Tuhan tuh bukain satu demi satu, dan saya cuma bisa bicara kayak Anis, kok aneh ya, apa yang selama ini saya idam-idamkan, Tuhan penuhin itu loh. Dan sungguh jawabannya cuma satu, karena saya berusaha untuk menjaga api. Dan saya bersyukur saya kenal Andreas, kenal Priyono, kenal Dwi, kenal Anis, kenal semua teman-teman di gereja kita yang punya api yang terus membara. Contoh paling nyata adalah gembala sidang kita, apinya tuh nyala terus. Nah, kalau mau api kita nyala, ya nempel sama sumber apinya, nempel sama sumbernya, baru kita bisa nyala dahsyat. Gitu, Mas Andreas. Terima kasih. Luar biasa Tuhan. Kalau saya boleh menambah sedikit ya. Iya. Puji Tuhan, saya mendadak karena urusan kerja, jadi nggak sempat buka grup, dan dari pengumuman di Komsel ya gitu, bahwa kita akan mengadakan Komsel, dan saya sebenarnya gimana ya, belum yakin akan mengikuti Komsel ini. Namun saya berjanji kepada Ko Idwan bahwa saya akan menyusul gitu. Namun yang tidak saya sangka bahwa Ko Idwan mau mempercayakan saya untuk membawakan sharing ini. Dan jujur waktu pertama saya baca itu hati saya bergetar. Namun ada penolakan, saudara, bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Bahkan istri saya sendiri pun kalau saya berbicara itu gemes gitu kok. Karena soalnya saya bicara itu lama dan mikir dulu gitu. Oh iya. Jadi gitu. Tapi saya saat di UC itu saya dapat dari Pastor Joe bahwa menembus keterbatasan. Yes. Dan inilah yang ingin saya lakukan, walaupun pelan tapi pasti. Yes. Menerobos keterbatasan. Yes. Di Tuhan, kalau Tuhan disenangkan pasti Tuhanlah yang menolong. Amin. Amin. Sudah, kesaksian saya cukup. Ya, mari teman-teman kita untuk melakukan doa profetik dan syafaat. Sebelumnya kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi dalam satu, untuk menjadikan pondok Daudnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Terima kasih. Ku sembahkan Tuhan. Terima kasih. Menyenangkanmu. Haleluya. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu.
dibakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bacakan doa ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atas setiap jemaat. Yes. Biarlah api selalu terjaga dalam untuk selalu menyala-nyala. Nama Tuhan. Yesus, Amin. Dalam nama Nama Yesus Yesus. kami percaya Tuhan. Kami Biarlah percaya Tuhan. di setiap tema bulanan, tema mingguan tetap ada api Roh Kudus yang Amin. terus menyala dalam Amin. setiap jemaat Amin, ini Tuhan. Terima Percaya, kasih ya Tuhan. Tuhan. Terima Dan kasih, sebentar Tuhan. lagi kami untuk melakukan doa syafaat Tuhan. Yes, Dan Jesus. kami untuk ingin bersatu untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, saat ini nama kami sudah Yesus, berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang sangat indah Tuhan, bangsa yang penuh dengan kekayaan alamnya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden Tuhan, seluruh lembaga legislatif, eksekutif Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, seluruhnya dalam perlindungan Tuhan. Hikmat marifat Tuhan turun atas mereka Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik dan benar Tuhan, adil dan bijaksana Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau limpahi bangsa ini Tuhan dengan keamanan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa perpecahan iblis yang berusaha mengganggu keamanan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak menginginkan Tuhan ada kuasa-kuasa yang bisa mengganggu bangsa Indonesia Tuhan, karena bangsa ini Tuhan dijadikan Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, bangsa yang membawa pergerakan obor kegerakan Allah. Di dalam nama Yesus, dari bangsa ini Tuhan akan lahir Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberitakan Injil kemanapun kami diutus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Menolong kami untuk berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPI Keluarga Allah. Mari kita berdoa Tuhan. Di Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI Keluarga Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah boleh izinkan Tuhan gereja ini berdiri Tuhan, dimanapun di kota manapun Tuhan, gereja ini ada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, jadikan gereja ini Tuhan, gereja yang memiliki impact Tuhan, memiliki dampak terhadap sekeliling kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus menyertai Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, hikmat-Mu turun atas leader kami Tuhan, Pak Obaja, Pak Jonathan Budita Tuhan, dan seluruh staf gembala Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini terus Tuhan berjalan di dalam remanya Tuhan, berjalan di dalam kuasa kekurapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap visi dan misi yang Tuhan letakkan dalam hati jemaat gereja-Mu Tuhan, gereja jemaat-Mu Tuhan bisa bersatu hati Tuhan. Kami bisa bergandengan tangan Tuhan, bergerak bersama-sama untuk memajukan kemuliaan Tuhan, memajukan nama-Mu Tuhan, memajukan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami untuk berdoa tentang tenaga medis kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai tenaga medis yang dalam nama Yesus. di garda terdepan ini Tuhan. Mari kita berdoa Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk para tenaga medis Tuhan yang saat ini Tuhan sedang berjuang Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan permasalahan pandemi COVID. Di dalam nama Yesus untuk para ilmuwan Tuhan yang berusaha menemukan vaksin obat yang terbaik. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Roh Kudus urapi Tuhan, urapi Tuhan pencurahan, urapanmu Tuhan turun ke setiap mereka Tuhan. Juga Tuhan kesehatan mereka Tuhan, seluruh dokter, perawat, dan staf administrasi atau apapun juga Tuhan yang bertugas Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terus menyertai mereka Tuhan, anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berikan dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan dengan persatuan komsel kami ini Tuhan. Kami rindu untuk memenangkan banyak lagi jiwa Tuhan. Yes. Amin. Kami percaya Tuhan, biarlah api ini terjaga di dalam komsel kami ini Tuhan. Amin. Dan mari kita bersatu untuk berdoa buat komsel ini Tuhan. Di dalam Dalam nama Yesus Tuhan, berkati komsel kami ini Tuhan. Biar Tuhan komsel terus bertumbuh Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Bukannya cuma sekedar pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Menjadi Tuhan orang-orang yang mempraktikkan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Yesus di kantor kami Tuhan, di rumah tangga kami Tuhan, di sekeliling kami Tuhan, di perumahan kami Tuhan. Oh dalam nama Yesus Tuhan, di keluarga kami Tuhan, jadikan kami Tuhan membawa obor kegerakan Tuhan, membawa obor kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan di mana kami berada Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, sehingga Tuhan kami diberikan keberanian untuk menyatakan firman-Mu Tuhan kepada siapapun Tuhan tunjuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami sudah menyelesaikan rangkaian komsel ini Tuhan. Yes. Sebentar lagi kami Terima kasih. mau pulang Tuhan. Biarlah setiap kami untuk bahkan yang mengikuti secara online Tuhan. Oh Dan Yesus. kami percaya Tuhan ada terobosan Amin. Tuhan. Yes. Dan kami percaya Tuhan percaya dan Tuhan. ada pengurapan secara khusus setiap orang yang mengikuti komsel Tuhan. Amin. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah komsel untuk selalu dimajukan lagi. Amin. Dan kami percaya untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan setiap kami. Yes. Biarlah firman Tuhan di minggu hari ini untuk menjadi awal pergerakan dari Yes. api roh kami untuk selalu menyala-nyala Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima Kami kasih. sebentar lagi mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi setiap perjalanan kami Tuhan. Yes. Rencanamu bukan rencana Ya kecelakaan, Tuhan. Yes, Tuhan. melainkan rencanamu rencana keselamatan. Amin. Kami percaya Tuhan Tuhan. dan kami pakai ikat pinggang kebenaran, Yes. baju sirah keadilan, Ya. ketopong keselamatan. Ya. Yes. Bahkan kami berkasutkan kerelaan Yes. untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Tuhan. Kami dipersenjatai bukan untuk senjata bertahan saja. Kami dipersenjatai untuk senjata menyerang, yaitu Amin. pedang roh, yaitu firman Amin. Tuhan Yes. dan Dalam perisai nama Yesus. iman. Ya Kami Tuhan. percaya Tuhan. Bahkan waktu iblis menyerang kami Tuhan, Yes. kami pakai perisai yang tidak ada celahnya Tuhan. Yes. Dan Amin. biarlah iblis tidak bisa Yes, Tuhan. mengintimidasi kami. Ya Dalam Tuhan, nama dalam nama Biarlah Yesus kami Tuhan. selalu menjaga api ini biar tidak padam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kiranya doa kami belum sempurna. Tuhanlah yang sempurna. Amin. Tuhan yang sempurnakan semua doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih buat semua pelayanannya, Mas Dwi, Mas Pri, Mas Andreas, Mbak Anis. Review sedikit komsel kita hari ini untuk pujian penyembahan sudah sangat luar biasa. Minggu depan kita tingkatkan lagi dengan yang lebih deep, yang lebih memuliakan Tuhan lagi. Untuk permainannya menurut saya, yuk kita bikin lebih ceria lagi, lebih luar biasa lagi minggu depan supaya Yes. kecapeannya luntur, yang ada ketawa-ketawa terus. Untuk firman Tuhannya luar biasa, udah oke, lebih digali lagi apa yang menjadi rema itu yang harus disampaikan, terutama rema dari gereja. Lalu untuk Mas Dwi luar biasa, suaranya diperkeras. Oke, minggu depan kita akan komsel dengan jam yang biasa. Untuk jadwal komsel nanti saya akan WA di grup.
siapa petugas-petugasnya, yang pasti semua siap toh menerima mandat Siap. pelayanan toh? Siap. Yes. Oke, Yes. luar biasa. Mari kita katakan, Tuhan aku diberkati. 1, 2, 3. Tuhan, aku diberkati. Sekali lagi. Tuhan, aku diberkati. Sekarang katakan, aku mau memberkati. 1, 2, 3. Aku mau memberkati. Sekali lagi, Aku mau memberkati. Luar biasa.